Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pagi ini kita mendapatkan narasumber yang sangat-sangat kompeten dan sangat senior, Pak Iskandar Abu Bakar. Beliau ini Dirjen Perhubungan Darat, eh, lupa saya tahunnya, pokoknya udah lama lah, cukup lama. 2002 2002 sampai 2008. sampai 2008. Dari 2002 sampai 2008 tuh sampai ke sini sudah mungkin udah ada 4 kali kali ya Dirjen. Jadi um, yang sudah sangat senior beliau. Tapi sampai sekarang beliau ini masih giat sebagai pengamat dan penasihat di transportasi darat. Beliau akan bicara mengenai keselamatan dari kendaraan listrik. Gitu ya Pak Sahar ya. Ya, Ya Pak. ya, Kira-kira waktunya mungkin kira-kira setengah jam. Setelah itu nanti kita diskusi, ada kesempatan lah para taruna dan taruni dan yang lain-lain untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Iskandar. Untuk mulai kami persilahkan Pak Sahar, Pak Sahar Andika, dosen sebagai ketua grup dosen trans, memberikan pembukaan. Pak Sahar, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam pagi Pak. Pagi. Ya Pak, hari ini kita memang waktunya pas, Pak Iskandar sudah yang keberapa kali di Suara Dosen Tran. Waktunya sekarang lagi hangat bicara mengenai mobil listrik. Dan Pak Dirjen Kereta Api dulu, Direktur Sarana juga sudah mengenai roadmap kendaraan listrik. Sekarang lagi dibahas kendaraan listrik ini banyak menggunakan nikel, tapi sekarang ada juga litium. Nah, sekarang ini kalau kita buka medsos, rame sekali dibicarakan ini Pak. Nikel turun, litium naik. Ya, harga jual kendaraan listrik juga katanya turun. Ternyata kendaraan listrik ini harganya miliaran. Ya wis ora kebeli gitu. Kita tanya nanti ke Pak Iskandar yang sudah menggunakan salah satu merek dari kendaraan. Enggak ada saya. Belum sanggup belinya. Bagaimana pengalaman Pak Iskandar mengenai keselamatan menggunakan kendaraan listrik? Itu Pak. Jadi monggo Pak Wendy lanjut. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Iskandar, nanti kami siap Iya. membantu. Tolong kasih kode aja kapan harus share screen. Ini apanya kelihatan nggak? Eh, Pak, Pak. Apanya Pak Is? Ah, Oke lah, kita mulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, Waalaikumsalam Sangat senang saya warahmatullahi. bisa tampil pada pagi hari ini di acara ah, untuk memberikan suatu makalah mengenai keselamatan dari kendaraan listrik. Nah, keselamatan dari kendaraan listrik ini saya kira merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan sebab berbeda dengan kendaraan bensin ya. Jadi ini yang menjadi aspek yang benar-benar perlu menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita lihat sebenarnya terjadi suatu perubahan yang cukup mendasar, khususnya setelah Wuling keluar dengan salah satu mobil listrik yang murah, ya murahnya juga tetap mahal ya. Kendaraan kecil sebegitu di harga hampir-hampir 300 juta ya, jadi suatu angka yang yang sangat sangat tinggi. Nah, kita melihat bahwa pertumbuhan itu terjadi dengan cukup pesat belakangan ini. Pak Is Dan mungkin bisa di slide show diperbesar. ya, Di slide show diperbesar bawah ininya. diperbesar ya. Oke, bentar. Pojok kanan bawah.
Oh, bentar. Slide. Di bawah bawah kanan paling bawah ada tanda kayak cangkir itu, kayak screen. Oh ya, udah ketemu. Ah, ya. Nah, jadi kita ngelihat bahwa pertumbuhannya sangat besar. Saya bulan berapa ya? Bulan November pergi ke Cina, ya, pergi ke Guangzhou. Saya sering menggunakan mobil listrik di situ. Jadi kita kalau misalnya mau jalan cara cepat dan ya relatif murah itu gunakan yang namanya Grab-nya sana, yaitu namanya Didi. Nah, naik Grab di sana, lebih dari separuh kendaraan yang saya gunakan selama berada di sana itu menggunakan listrik. Ya, jadi tingkat penggunaan kendaraan listrik di Cina itu luar biasa. Ya, dan saya kira itu adalah tren dunia. Ya, jadi mau tidak mau saya kira akan terjadi suatu perubahan yang luar biasa di Indonesia nantinya. Ya. Tetapi untuk bisa masuk kepada suatu perubahan tersebut, memang tentu kita harus mempelajari apa sih yang menjadi masalah dari kendaraan listrik ini. Ya, memang salah satu yang menjadi masalah adalah tadi yang banyak diangkat belakangan ini lithium fosfat. Lithium fosfat dibandingkan dengan nikel. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit di akhir dari presentasi saya. Nah, jadi ini di Indonesia ini ditambah lagi dengan dorongan dari pemerintah. Pemerintah lagi berupaya untuk mendirikan pabrik baterai, ya, karena Indonesia menjadi penghasil dari nikel terbesar di dunia. Ya, jadi saya kira dengan demikian memang ini salah satu pendekatan di dalam penyediaan power itu adalah salah satunya adalah nikel. Ya, nikel ini memang kalau kita menggunakan teknologi lama, ya, nikel ini masalahnya adalah cepat rusak. Ya, jadi ini menjadi kendala yang cukup besar di dalam pembangunan mobil listrik. Jadi kalau kita melihat Tesla pada awalnya mereka juga menggunakan nikel, tapi nikel ini ya masalahnya tadi ya usia pakainya tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, memang ada pendekatan baru yang nanti akan saya sampaikan. Jadi saya kira karena jumlah kendaraannya semakin banyak, maka aspek keselamatan juga perlu dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu saya kira beberapa masalah yang di keamanan yang dihadapi oleh kendaraan listrik ini pada sebenarnya adalah yang pertama tentu kelistrikan kendaraan listrik. Ya. Jadi kelistrikan ya karena kendaraan listrik jadi memegang peranan penting, ya, apalagi kalau kita lihat nanti akan saya sampaikan juga bahwa semakin tinggi voltase daripada kendaraan listrik, ya, maka semakin baik kendaraannya. Seperti halnya kereta api, ya, kalau kereta api kan biasanya voltasenya kalau light rail itu lebih rendah daripada yang heavy rail, ya. Jadi demikian juga kendaraan kecil ya mungkin dia bisa pakai voltase yang kecil, sedangkan kendaraan listrik yang lebih besar menggunakan voltase yang lebih besar. Demikian juga di dalam sumber baterainya. Kalau motor kecil itu mungkin pakai 12 volt, ya, tapi kalau sudah mobil dia akan menggunakan baterai dengan voltase yang lebih tinggi. Ya. Nah, satu hal yang juga menarik dari kendaraan listrik yaitu tenaga dan torsinya besar, ya. Jadi lebih besar dari mobil bensin. Jadi tarikannya enak sebenarnya, ya. Namun yang jadi kendala paling besar daripada mobil listrik adalah jarak tempuh, ya, baterainya habis, ya. Nah, untuk itu maka langkah yang dilakukan untuk meningkatkan daya tempuhnya itu ya sebenarnya satu yang meningkatkan efisiensi
daripada baterainya sendiri ya. Yang kedua tentu adalah menambah jumlah baterai ya. Nah, menambah jumlah baterai ini mengakibatkan masalah lain ya. Satu, di teori mengatakan kalau baterainya ditambah uh, uh, setiap penambahan 500 kg untuk mobil ya, itu akan menurunkan tingkat keselamatan yang cukup tinggi ya, jadi lebih dari 40%. Jadi ini menjadi masalah yang lain ya, yang akan terjadi pada kendaraan listrik. Nah, kemudian salah satu yang juga terjadi yaitu motor listrik atau motor listrik hampir tidak bersuara ya. Jadi pada kecepatan rendah, tiba-tiba kalau kita jalan di trotoar lewat aja motor listrik bisa kaget ya, bisa juga ketabrak gitu ya karena tidak mendengar ya. Tapi pada kecepatan tinggi suara yang dihasilkan oleh kendaraan listrik itu semakin besar sehingga tidak akan mengakibatkan orang tidak mendengar kendaraan listrik tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat memang yang menjadi masalah dunia kan sebenarnya adalah bahan bakar minyak. Ya, bahan bakar minyak itu kan sebenarnya side effect-nya adalah menghasilkan gas rumah kaca. Nah, oleh karena itu salah satu langkah yang paling penting yang dilakukan adalah berubah kepada kendaraan-kendaraan yang emisi gas buangnya kecil. Nah, yang sangat kecil itu adalah mobil listrik. Ya, jadi memang saya kira ini akan menjadi satu solusi masa depan ya, dan memang sekarang kita sudah masuk ke situ ya. Jadi memang saya kira energi listrik ini akan menjadi salah satu pengganti yang nantinya akan menjadi lebih murah walaupun sekarang masih sangat mahal. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, harga kendaraan listrik itu mahal ya. Jadi mahalnya itu karena seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Captain ya, bahwa mahalnya itu karena harga baterainya. Ya, jadi supaya semakin jauh jarak tempuhnya, maka baterainya akan semakin besar. Jadi beda itu misalnya beli wuling aja yang kita kenal itu. Yang murahnya mungkin sekitar 190, yang mahalnya hampir 300. Ya, artinya apa? Artinya bahwa dengan menambah jarak tempuh, harga kendaraannya itu meningkatnya cukup signifikan. Padahal bodinya ya sebenarnya ya kecil banget gitu ya. Nah, jadi memang untuk mobil kecil begitu saja dengan menambahkan daya tempuh, ya itu juga masih menjadi masalah. Ya. Kemudian biaya perawatan dari mobil listrik itu sangat rendah. Ya. Kenapa? Karena komponen yang bergerak di kendaraan listrik itu jauh lebih kecil daripada komponen mobil bensin atau mobil yang berbahan bakar atau dengan internal combustion engine ya. Jadi jumlah parts-nya jauh lebih kecil ya, sehingga memang akhirnya biaya perawatannya akan jadi sangat murah ya. Dan saya kira ini disampaikan juga bahwa performanya lebih baik. Nah, kelebihan ya ini sebenarnya baterai lithium dan nikel ya dalam kendaraan bermotor. Sebab sebenarnya ada 3 sumber yang biasa dipakai untuk kendaraan listrik. 1 nikel, 2 lithium, yang ketiga baterai biasa. Jadi kalau kita beli baterai timah ya. Jadi kalau kita beli kendaraan listrik, motor listrik ya di Indonesia, maka motor listrik yang masih murah-murah itu biasanya menggunakan baterai timah. Ya. Nah, baterai timah ini kelemahannya energi per kilogram yang bisa disimpan itu jauh lebih kecil daripada energi yang bisa disimpan untuk kendaraan
yang menggunakan baterai lithium ataupun nikel. Nah, yang kedua ya, dengan menggunakan lithium ataupun nikel itu mampu bertahan lebih lama ya. Saya kebetulan di rumah pakai solar cell ya. Solar cell ini kebetulan kita dulunya saya pakai baterai timah ya. Sebentar sudah jebol baterainya. Nah, sekarang saya menggunakan baterai lithium, itu sangat bagus, penyimpanannya baik ya. Daya tahannya juga tinggi walaupun harganya lebih mahal ya. Tapi that's okay gitu ya. Dengan daya yang lebih mahal, dengan harga yang lebih mahal, tetapi daya tahannya lebih lama, akhirnya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian memiliki performa yang lebih baik, itu jelas ya. Masa pakai lebih panjang. Ya, jadi karena lithium ataupun nikel itu daya pakainya lebih panjang. Kecuali kalau kita menggunakan nikel cadmium, itu yang dulu banyak dipakai untuk HP ya. Nikel cadmium sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi yang sekarang banyak digunakan malah lithium ya. Lithium adalah tren saat ini ya. Ke depan itu akan berubah ya. Sebab ini yang jadi masalah ya, di dalam kendaraan listrik adalah bagaimana menggunakan baterai yang lebih efisien ya. Nah, baterai pada mobil listrik itu baterai yang menjadi masalah utama ya. Jadi saya kira yang jadi kendala yang paling besar itu adalah setiap kali kita mengecas baterai mobil listrik, maka ada penurunan daya serap energinya sedikit demi sedikit. Ya. Jadi kalau dulu kita membaca, ya ini dulu mungkin 10 tahun yang lalu, ya kalau kita beli baterai lithium itu hanya bisa dipakai untuk pengecasan sampai dengan 3.000 kali. Ya, 3.000 kali saya kira angkanya tidak terlalu tinggi ya. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi penelitian sekarang mengatakan ya baterai itu paling tahan pada usia 3 tahun itu akan menurun ya. Dan ini yang saya kira menjadi kendala yang paling besar. Nah, salah satu iklan kalau kita baca sekarang ini dari Wuling ataupun satu lagi NEA itu adalah bahwa mereka menjamin baterai itu sampai dengan 7 tahun. Berarti ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan baterai ini. Jadi baterai ini menjadi masalah yang cukup berarti untuk kendaraan listrik. Ya. Nah, baterai lithium ya ini pada dasarnya adalah produk yang aman, ya. Tetapi ya jika salah penanganan bisa berakibat fatal. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat ya kan voltasenya itu voltase operasi daripada mesinnya itu pada sekarang ini kebanyakan pada 400 volt ya. 400 volt itu tinggi ya. Kita di rumah aja kalau kesentuh setrum baterai listrik itu setrum listrik rumah yang 220 volt itu ya efeknya cukup besar gitu ya. Bahkan bisa mati ya. Jadi ini pada pada voltase 400. Nah, sekarang Porsche itu pabrikan mobil top di Eropa mulai memproduksi 800 volt. Ya. Nah, 800 volt ini berarti dia akan menjadi mesin yang lebih efisien. Seperti halnya tadi saya sampaikan, kereta api pun biasanya menggunakan voltase yang lebih tinggi ya supaya dia lebih efisien. Nah, jadi yang menjadi masalah pada baterai apakah itu lithium ataupun nikel yaitu overcharge ya. Nah, untuk itu tentu harus disiapkan suatu mekanisme di dalam kendaraan bagaimana dia supaya tidak overcharge ya.
ataupun kalau dipakai terlalu lama, ya itu suhunya akan menjadi tinggi. Mungkin masih ingat kita pada waktu Menteri dulu mencoba kendaraan listrik buatan Indonesia, itu kan akhirnya terjadi tabrakan karena terjadi panas yang luar biasa, ya, yang mungkin perlu ada suatu mekanisme bagaimana untuk mendinginkan panas tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, maka satu hal yang sangat penting di dalam kendaraan listrik adalah baterai management system, ya. Bagaimana kita memanage baterainya supaya penggunaannya bisa maksimal, ya. Jadi ada mekanismenya, ya. Jadi memastikan supaya kinerja optimal, ya, mencegah pengisian daya yang berlebihan dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan panas, ya. Nah, kalau di Eropa, ya, pada saat musim dingin, efisiensi dari mobil listrik itu akan berkurang karena pada suhu dingin itu kerja baterainya itu menjadi negatif. Nah, dan untuk itu saya kira langkah-langkah yang dilakukan di Eropa itu adalah bagaimana caranya supaya jangan terlalu dingin, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kendaraan listrik, ya, safe, ya, kalau terjadi tabrakan atau api, ya, terbakar. Nah, ini memang satu masalah yang cukup berarti untuk kendaraan listrik, ya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, motor listrik itu lebih kecil dari mesin pembakaran dalam, ya. Jadi artinya apa? Ya, kalau kita melihat pada dua gambar ini, di atas adalah kendaraan listrik, ya, di bawah ada kendaraan bensin. Jadi momentum kendaraan karena engine-nya itu akan jauh lebih besar. Jadi pusat gravitasi kendaraan listrik itu menjadi jauh lebih rendah daripada kendaraan bensin, ya, karena mesin bensin itu naik ke atas. Nah, dengan demikian maka mobil listrik itu akan enak di tikungan, ya, karena tidak ada gaya sentrifugal yang besar pada saat berjalan dengan kecepatan tinggi di tikungan. Nah, jadi kalau kita melihat gitu, ya, maka sebenarnya fasilitas pengamanan di mobil listrik itu berbeda, ya, dengan mobil dengan internal combustion engine, ya. Tetapi ada hal yang sama, ya. Mau tidak mau harus menyediakan kantong udara, ya. Jadi airbag itu akan menjadi penting sebab di semua kejadian kecelakaan airbag itu akan jadi kunci penting untuk meningkatkan keselamatan. Nah, kemudian ya bagaimana geometri kursi termasuk juga safety belt. Nah, jadi salah satu yang menjadi perkembangan tren teknologi adalah di sini dikatakan more voltage, more better. Ya, berarti dengan voltase yang lebih tinggi akan semakin bagus. Ya. Nah, dengan demikian ada masalah yang terjadi di sini. Voltase semakin tinggi berarti pengamanan harus lebih baik, ya, sebab pengamanan terhadap voltase yang tinggi berarti masalah isolasi dan lain sebagainya menjadi kunci yang penting. Nah, sejalan dengan voltase yang tinggi ini perlu langkah-langkah pengamanan termasuk sistem isolasi, ya. Bagaimana kita mengisolasi kabel-kabelnya, ya, harus benar-benar tingkat isolasinya yang baik, ya. Kode warna tentu penting, ya. Kemudian label peringatan bahaya voltase yang tinggi. Ya, jadi ini terutama untuk montir, ya. Kalau dia bekerja, dia misalnya
salah penanganan bisa tersetrum ya dengan voltase yang sangat tinggi ya bahkan bisa terbakar gitu ya. Nah, jadi untuk itu dibutuhkan pelatihan. Ya, jadi untuk meningkatkan keselamatan itu perlu pelatihan yang tepat untuk petugas yang bekerja apakah di bengkelnya ya ataukah petugas yang melakukan penanganan darurat kecelakaan yang melibatkan kendaraan listrik. Ya. Jadi yang penting disiapkan ya. Kalau umpamanya terjadi tabrakan, ya bagaimana supaya tidak terjadi sengatan daripada listrik. Ya. Jadi itu hanya bahaya kalau terjadi kecelakaan. Ya. Nah, hal yang berikutnya yang perlu menjadi perhatian untuk kendaraan listrik ini adalah charging infrastructure. Ya. Saya kebetulan baru jalan ke Kediri ya beberapa minggu yang lalu lewat jalan tol dan di beberapa tempat sudah ada tempat pengisian bahan bakar listrik. Ya. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini kan Wuling sebagai contoh, dia cuma daya tahannya itu 300 km. Ya. Itu yang EV ya, R VVR itu ya. Jadi itu daya tahan baterainya cuma 300. Kalau kita menggunakan mobil Ioniq 5 ataupun 6, daya tempuhnya lebih jauh karena mobilnya lebih besar, baterainya lebih banyak, harga mobilnya juga menjadi lebih mahal. Ya. Nah, pengisian ini ada yang pakai AC, ya. Tapi AC itu alternatif current itu dirubah dari AC menjadi DC. Ya. Dan kalau fast charging itu biasanya menggunakan DC, ya, dari current. Ya. Nah, sekarang mulai dikembangkan yaitu pengisian nirkabel, bukan sekarang tapi sudah cukup lama dikembangkan pengisian nirkabel. Nah, pengisian nirkabel itu berarti jalannya dilengkapi dengan satu sistem yang bisa menginduksikan listrik ke baterai mobil ya. Sehingga ini mau tidak mau saya kira ini akan menjadi penting seandainya kita memperluas jaringan penggunaan kendaraan listrik. Ya. Nah, berarti pengisian nirkabel ini saya kira perlu dikembangkan, ya terutama kalau kita melihat sekarang ini kan jumlah kendaraan listrik sudah semakin banyak, ya. Dan pengecasan nirkabel ini juga banyak digunakan untuk jaringan angkutan umum, ya. Jadi kalau umpamanya kita punya jaringan nirkabel pengecasan yang lebih luas ya di sepanjang rute angkutan misalnya busway ya maka ukuran baterai yang dibutuhkan juga akan menjadi lebih kecil ya. Kalau ukuran baterainya menjadi lebih kecil maka harga kendaraannya menjadi lebih murah, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana menyediakan fasilitas pengisian nirkabel sepanjang jalur jalur busway tersebut ya. Jadi ini salah satu opsi. Nah, wireless charging bisa dilihat di gambar ini bagaimana cara ngecasnya. Ya. Ini bisa juga ditempatkan di tempat-tempat parkir, ya. Bisa sambil jalan. Nah, bahaya sengatan listrik. Ya, jadi risiko sengatan listrik selama perawatan dan perbaikan. Jadi ini yang menjadi isu yang menjadi perhatian, perlu mendapat perhatian karena ya kita bekerja dengan listrik, ya berarti sistem isolasi dan lain sebagainya dalam perawatan itu perlu benar-benar jadi perhatian. Pentingnya pelatihan yang tepat untuk teknisi dan penggunaan alat isolasi yang baik ya. Kemudian satu hal yang juga penting adalah fitur keselamatan seperti pemutusan daya secara otomatis pada saat terjadi kecelakaan ya. Jadi jangan sampai nanti begitu kecelakaan sistem masih berfungsi itu sangat bahaya
Ya, jadi dia harus segera memutus daya secara otomatis. Ya, dengan demikian maka tingkat keamanan dari kendaraan listrik menjadi lebih baik. Ya. Nah, uh, yang perlu juga menjadi perhatian adalah manajemen suhu pada kendaraan listrik ini. Ya, jadi perlu dijaga supaya suhunya jangan terlalu tinggi. Berarti ada suatu sistem pendinginan. Ya. Jadi kalau motor listrik yang kecil-kecil itu biasanya jas dengan sirip dan mungkin hembusan angin. Ya, tetapi kalau kita menggunakan kendaraan listrik yang lebih besar, maka harus ada satu sistem pendinginan daripada komponen listrik maupun baterainya. Ya. Jadi risiko ini benar-benar perlu menjadi perhatian kita. Nah, bahaya kebakaran. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah yang cukup berarti untuk kendaraan listrik ya. Bahwa panas yang diakibatkan itu bisa mencapai 5.000 derajat Fahrenheit atau sekitar 2.700 Celcius ya kalau terjadi kebakaran ya. Berarti 5 kali dari kebakaran mobil biasa. Dan angka 2.700 itu sangat tinggi. Ya. Kebakaran EV atau kendaraan listrik ini bisa berlangsung selama berjam-jam. Jadi menimbulkan kerusakan daerah sekitar yang lebih besar. Ya. Petugas pemadam kebakaran harus mengambil tindakan pencegahan ya dan memastikan untuk bisa mereka menghadapi itu. Jadi mereka perlu pelatihan juga bagaimana menangani ya kebakaran yang terjadi pada kendaraan listrik. Ya. Jadi sampai sekarang belum ada standar yang ditetapkan untuk memadamkan api yang dihasilkan oleh kendaraan listrik kalau terjadi kebakaran. Nah, tingkat kebisingan kendaraan listrik itu sangat rendah, ya, apalagi di bawah 30 km per jam. Jadi ini salah satu contoh di Cina, ya, itu kendaraan listrik kadang-kadang jalannya di trotoar, ya, tidak kedengaran, ya, tiba-tiba zut, sudah samping lewat samping kita. Jadi ini menjadi suatu permasalahan lain yang bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat perbedaan antara mobil dengan pembakaran dalam dan mobil listrik ya. Berapa suara yang dihasilkan. Jadi di sini kelihatan pada kecepatan rendah itu noise levelnya sangat rendah ya untuk kendaraan listrik. Ya. Walaupun pada kecepatan sudah di atas 15 ataupun 15 km per jam itu sudah hampir menyamai suara yang dihasilkan oleh kendaraan dengan internal combustion. Dampak lingkungan saya kira yang perlu menjadi perhatian kemudian adalah apa ya langkah yang bisa dilakukan ya untuk menghindari satu misalnya mengatasi kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari produksi dan pengakhiran kendaraan listrik ya. Kemudian langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan daur ulang ya dan penggunaan kendaraan yang meminimalkan dampak lingkungan. Nah, di sini saya kira langkah berikut yang perlu dilakukan ya pemerintah perlu menetapkan ya standar dan regulasi yang digunakan untuk pengoperasian daripada kendaraan listrik dan ini rasanya Undang-Undang 22 sama sekali tahun 2009 sama sekali belum melihat adanya kendaraan listrik ya berarti ini perlu menjadi perhatian, perlu ada perubahan aturan-aturan ya khususnya dalam menangani kecelakaan, pengujian dan lain sebagainya. Ya. Saya kira di sini peran daripada Kementerian Perhubungan untuk merubah atau membuat standar keselamatan kendaraan listrik ini benar-benar perlu menjadi perhatian. Kesimpulan ya saya kira aspek keselamatan kendaraan listrik prinsipnya sama dengan kendaraan
dengan pembakaran dalam, kecuali ya semakin jauh jarak tempuh maka kendaraannya semakin berat, berarti risiko terhadap keselamatan meningkat. Ya. Tingkat kebisingan rendah pada kecepatan rendah. Jadi ada beberapa negara menerapkan aturan bahwa perlu ada bunyi-bunyian supaya bisa didengar oleh pejalan kaki. Ya, jadi untuk kecepatan di bawah 30 km lah kita katakan. Kemudian isolasi listrik benar-benar harus menjadi perhatian penting. Ya, jangan sampai ada kebocoran listrik dari kabelnya. Ya. Jika terjadi kebakaran yang maka panas yang ditimbulkan lebih tinggi dari kendaraan dengan pembakaran dalam. Jadi ini juga perlu ada aturan nanti bagaimana supaya kalau terjadi kebakaran kendaraan listrik, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk pemadaman apinya. Nah, semakin tinggi voltase yang digunakan semakin baik, ya. Kemudian karena jarak tempuh terbatas, perlu jaringan pengisian listrik secara nirkabel dikembangkan. Ya, saya kira ini benar-benar perlu menjadi perhatian kita, sebab jumlah kendaraan listrik sudah semakin banyak. Ya, dengan semakin banyak ya perlu ada langkah upaya. Saya kira itu, tapi sebelum saya akhiri, ya sebenarnya ini ada perbedaan ya antara baterai lithium dengan baterai nikel ya. Jadi kalau kita melihat ya di sini bahwa baterai nikel dengan teknologi baru ya, bukan teknologi lama, akan jauh lebih bagus daripada baterai lithium. Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Jadi kalau terjadi debat misalnya di beberapa Cawapres beberapa waktu yang lalu kan jadi kendala kan di sini ya. Jadi nikel baterai nikel ini bisa lebih baik ya daripada baterai lithium. Jadi the future nikel menjadi salah satu baterai yang penting untuk angkutan, untuk transportasi. Jadi saya kira nggak salah kalau pemerintah akan menerapkan atau membangun pabrik baterai nikel di Indonesia. Nah, yang jelas ya bahwa harga baterai itu turun dari tahun ke tahun. Ya. Jadi diprediksi pada tahun depan 2025 harga baterainya sudah jauh lebih rendah daripada kalau kita lihat dari tahun 2015. Jadi dengan demikian ya harga dari kendaraan listrik itu juga akan menurun. Ya, saya kira demikian kira-kira langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap keselamatan kendaraan listrik, dan kita lanjut dengan question and answers. Silakan. Terima kasih Pak Is. Ini di stop dulu kali ya share screen-nya. Oke. Ini Taruna dan mungkin kalau ada kawan-kawannya lain yang ingin mulai tanya atau klarifikasi kepada Pak Is, silakan. Mungkin saya sedikit aja mulai ini Pak Is, tadi ada yang nirkabel charging itu ya. Kan Iya. induksi itu mobilnya harus berhenti dulu ya atau dia Nggak sambil perlu sambil perlu. jalan. Nah, artinya di sepanjang jalan itu ada di bawahnya itu ada sumbernya ya. Jadi Iya, iya. oh, gitu. Nah, gitu. Artinya harus kalau misalnya sepanjang jalan Tamrin, artinya sepanjang jalan Tamrin di bawahnya harus ada sumbernya ya. Tergantung kan sebenarnya pengisiannya bisa nggak terlalu lama gitu ya. Nggak Jadi terlalu lama ada ya. bagian jalan yang pakai pengecasan. Ya. Oh, Jadi ada bagian jalan yang tidak. Sekarang di salah satu negara Skandinavia sudah mulai mengimplementasi itu. Ya. Jadi gitu. mereka menyiapkan fasilitas charging di jalan.
di Ya. jalan. Kalau Jadi, di di Seoul sudah ada jaringan bus ya, bus kota yang dilengkapi dengan charging nirkabel, khususnya di tempat perhentiannya. Jadi di tempat perhentian kan cukup lama mereka berhenti, bisa sempat ya mungkin selama 20 detik atau 30 detik mereka bisa ngecas di situ. Dan kalau mau ditambah mungkin di sepanjang jaringannya. Jadi memang saya kira the future ya kita harus siap ya. Kecuali kita mengembangkan angkutan massal untuk jarak jauh. ya. Nah, itu juga nggak nambah lebih bahaya juga karena induksi ke situ pasti ke manusia juga mungkin sekitar juga ya. Tapi kan tidak dilewati oleh pejalan kaki di situ. Oh gitu, nggak ada nggak ke situ. Baik, Pak silakan Wendy, yang lain. boleh saya Pak Wendy? Karuna. Ayo, siapa yang mau nanya nih? Oh, Pak Bobi memulai. Silakan Pak Ah, Bobi. selamat pagi Pak Wendy, Pak Is, semua yang hadir. Saya mohon izin duluan karena mau habis ini mau masuk ke dalam. Ya, kan. Yang dijelaskan Pak Is, terima kasih Pak Is, itu luar biasa dari sisi teknis karena kalau yang saya pernah kirim-kirim vlog dari reviewer dari mobil-mobil itu kan mereka lebih kepada penggunaan ya, penggunaan daripada mobil walaupun cukup lengkap. Memang pilihan-pilihan itu seperti sekarang harga mobilnya semakin murah. Yang terakhir kalau nggak salah yang MG itu sampai ke 400 sekarang. Nah ini tadi kalau lihat dari harga baterai ya mudah-mudahan semakin murah ya. Kalau soal risiko saya yakin semua jenis penggerak tuh tetap beresiko ya. Kalau kita lihat juga kadang iklan-iklan mobil itu kan berlomba-lomba menunjukkan bahwa ininya keselamatannya meningkat ya, semua dari frame sampai ketebalan plat sampai dengan airbag semua kan sampai ada yang 8. Itu artinya dalam rangka juga menghindari kejadian-kejadian fatality fatality di jalan. Ya memang kalau dari sisi penggunaannya sendiri saya juga bisa memberikan kesaksian. Saya memiliki juga, Pak Heri Bakti juga memiliki setahu saya. Itu memang kalau dari sisi operasional lebih murah jauh. Ya, memang selalu dibayang-bayangkan bahwa harga baterai mahal, tapi eh, kalau kita nggak terasa sebenarnya kita punya mobil walaupun internal combustion juga sama saja kita nggak pernah melihat mesin lagi kan kalau kita beli mobil baru. Kalau kita beli masih lama kita ingat kita mesti ganti busi, ganti platina, gitu kan. Kadang-kadang dikerjakan sendiri di rumah, bahkan kanvas rem saya pernah ganti sendiri. Tapi kalau sekarang kan udah lain kan biasanya. Masuk bengkel sudah di bengkel aja ngerjain. Kita nggak istilahnya nggak perlu sampai detail-detail mengganti gitu. Apalagi komponen-komponen sekarang kan sudah ya kalau lihat mesin mobil itu terbuka kan. Sekarang mesin mobil yang bensin pun diesel tertutup semua kan. Boro-boro kita mau benerin, buka tutupnya aja mungkin kita nggak tahu. Kapnya bisa apa di dalam mesin. Jadi memang ini perkembangan yang saya ingat dulu waktu kita dari manual ke matic aja kan juga sulit kan. Sepertinya orang, oh jangan beli mobil matic nanti kalau mogok harus didorong. Lagian masa beli mobil mau mogok sih kan enggak ya. Tapi itu kan akhirnya, tapi akhirnya kan kita semua matic semua juga. Siapa yang pakai manual sekarang kan? Jadi inilah perkembangan yang memang mau tidak mau kita harus tidak. Kalau soal risiko saya yakin para ahlinya sudah mempertimbangkan ya. Nggak mungkin lah. Dan saya yakin seperti ada standar-standar Euro sendiri kan juga begitu ketat ya. Nah, bayangkan kemarin ada isu yang Xenia ya, yang Daihatsu yang tidak atau memanipulasi uji daripada Euronya itu kan, Euro uji crash crash test apa. Jadi nah seperti itu kan ya semua jenis sebenarnya sama saja kalau resiko tabrakan atau bukannya. Tapi kembali lagi tadi yang disampaikan Pak Istu saya pikir ya tambahan dari sisi teknisnya dan saya juga merasa banyak menambah pengetahuan di luar daripada yang saya suka lihat di YouTube itu. Jadi itu saja mungkin dari saya tanggapan. Terima kasih Pak Is dan Pak Wendy. Terima kasih. Langsung dari pengguna ya. Iya, iya, iya. Baik, silakan ini Pak. Ini dari Taruna
Karena atau Pak Is nanggapi dulu lah, mumpung Pak Bobi mau. Ya, saya kira ya memang betul yang katakan Pak Bobi ya memang mau nggak mau ya teknologi kan berkembang terus ya dan untuk itu memang masuk penggunanya terus digampangkan ya. Jadi kalau dulu kita pakai manual ya walaupun saya dulu waktu saya belajar mobil saya belajar pakai pakai otomatik ya otomatik Amerika zaman dulu ya. Tetapi ya saya kira memang itu tren ya mobil itu digampangkan ya jadi sebagaimana dikatakan Pak Bobi tadi ya yang dikhawatirkan kalau menggunakan mobil listrik adalah ya tetap harus melihat berapa kilometer sisa yang bisa dijalanin gitu ya. Ya, berarti kan sudah harus siap-siap untuk ngecas ya. Jadi kalau jarak tempuhnya pendek ya ya benar-benar harus merencanakan ya perjalanan tersebut ya. Jadi uh, ya itulah perkembangan teknologi dan mau tidak mau ya kita harus berubah ya dari kendaraan dengan internal combustion sebab sekarang ini di beberapa negara Eropa sudah menyatakan tahun 2030 kita tidak akan membuat kendaraan dengan pembakaran dalam lagi ya kecuali kalau mereka mau menggunakan mobil dengan bahan bakar hidrogen ya bisa ya jadi kalau tidak salah BMW pernah memproses pembuatan BMW yang menggunakan bahan bakar dengan mesin pembakaran dalam tapi menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Nah, sebenarnya kan salah satu teknologi yang berkembang selain mobil listrik biasa seperti yang sekarang banyak ditemukan di Indonesia, ada dulu rencana ataupun sudah dibuat. Saya pernah naik bahkan uji coba daripada kendaraan yang menggunakan uh, sel bahan bakar, ya, fuel cell, ya. Nah, fuel cell itu sebenarnya menggunakan hidrogen gas, ya. Dan itu hidrogen gas itu di dalam kendaraan itu dirombak menjadi energi listrik dan energi listrik itu memutar mobil listriknya. Jadi dia punya sistem tangki hidrogen, ya. Kemudian punya sistem bagaimana supaya mobil itu bisa berjalan. Nah, ini saya kira teknologi yang cukup menarik yang dikembangkan di, di beberapa negara. Pernah dulu diperkirakan bahwa mobil pembakaran dalam akan digantikan dengan mesin-mesin dengan fuel cell. Tetapi ternyata lebih dominan perkembangan itu adalah dengan menggunakan mobil listrik biasa. Baik, terima kasih Pak Is. Silakan Pak Sar, tarunanya, taruna dan taruni. Ya, Oh, Pak. mohon izin Pak, bertanya Pak. Ya, nanti lain kali angkat tangan. Itu apa angkat tangan tadi itu? Resen, kalau biar bisa Iya, lihat. mohon izin Pak, saya Dodi Setiadi dari kelas TD41 Ali Jenjang. Izin Pak bertanya Pak, kan selain dari kerawanan eh, terhadap apa namanya itu kendaraan listrik berbahaya ketika terjadi kecelakaan Pak. Nah, selain terjadi kecelakaan kan Pak, itu ada juga tuh Pak kerawanan tuh terhadap baterainya Pak, terhadap suhunya Pak. Adakah di Indonesia nih Pak standar uji yang menyatakan dari sisi baterainya maupun dari sisi pendinginannya itu Pak dikatakan aman Pak untuk penggunaan kendaraan listrik Pak di Indonesia Pak. Sedangkan kan di Undang-Undang 222 itu belum disinggung Pak terhadap mobil listrik Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, Dobi Setiadi. Saya lanjutkan dulu Pak Is ya. Ini ada juga eh, Kam Komri Wulan dan satu lagi siapa tadi itu? Oh, ya, silakan dulu Komri Wulan. Komri Wulan, Kamri, silakan, Kamri. suaranya kamu raise hand tapi suaranya nggak ada. Oh, hilang dia malah. Kamri, silakan. Hilang dia malah. Ya udah, kalau gimana Pak Sar? Kamri, silakan kamu. Ya, izin Pak, izin bertanya.
Ya, silakan, silakan, silakan. Melihat sekarang banyak bus Transjakarta yang menggunakan bus listrik. Bagaimana dengan jaminan keselamatan? Apakah sudah disiapkan untuk bus angkutan umum? Karena fasilitas untuk naik turun bus itu selain halte khusus, pintu naik turun umumnya juga rata-rata tinggi, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, itu satu lagi tadi si apa nih tadi? Kalau mau ngerasain kok hidung udah ada lagi nih. Masih ada? Insan Kamil, kamu mau bicara nggak? Gumilar nih, Gumilar Cahyo, silakan Gumilar. Ayo, ayo Gumilar. Udah nggak kamu raise hand tapi nggak ada suara gimana? Udahlah, ini Zuhdi Izin, Pak. Dian aja, Zuhdi aja. Nih, Izin, Gumilar Pak. Selamat bukannya pagi, Pak. raise handnya ditutup. Oh iya, Pak. Siapa? Izin bertanya, Pak. Mungkin untuk peredaran mobil listrik ini kan kedepannya akan semakin banyak, Pak. Namun untuk prasarana pendukung seperti mungkin sistem safety anti banjir, Pak, karena di Indonesia ini mungkin eh, apa SDM-nya mungkin agak ngawur ya, Pak, karena untuk mobil bisa untuk nerjang banjir atau seperti apa cuacanya, apakah itu juga diperhitungkan, Pak, untuk sistem safety-nya karena menggunakan kendaraan listrik ini kan rawan konsleting, Pak, seperti itu. Selain itu, Pak, untuk tempat charging eh, karena mungkin nanti peredarannya banyak, itu apakah sudah dipersiapkan, Pak? Selain itu juga waktu pengecasan, Pak, waktu chargingnya. Karena untuk kendaraan sekarang yang untuk konsumsi BBM seperti bensin pertalite itu kan untuk waktu pengisian bahan bakarnya kan tergolong cepat, Pak. Nah, itu untuk perbandingannya seperti apa? Mungkin juga waktu pengecasan mungkin mempengaruhi nanti untuk waktu tempuh, Pak. Nah, selain itu, Pak, untuk yang kedua mungkin menanyakan terkait proses bisnis ke depan, Pak. Yang namanya untuk kendaraan listrik ini kan mekaniknya juga terbatas, Pak. Mekanik untuk kendaraan listrik. Nah, mungkin harus melalui akreditasi eh, dan adanya penentuan tarif sistem tarif jasanya, Pak. Karena di Indonesia ini kan budayanya semakin langka itu kan semakin mahal, Pak. Seperti itu. Namun di PM 45 tahun 2023 itu terkait kustomisasi kendaraan eh, juga menyebutkan itu cuman untuk apa namanya sistem tarif jasa itu masih belum ada, Pak. Mohon arahan, Pak, izin, Pak. Oke, Zudi. Saya ini satu lagi ya, Pak Is ya, sekalian nih banyak pertanyaan singkat-singkat kok. Rizky ya, silakan Rizky. Bima, kamu Bima. Nah, siapa izin Pak? Oke. Jadi begini Pak, mohon izin bertanya Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali beberapa kelebihan dan kurangan terkait kendaraan listrik. Nah, dan dewasa ini Pak, di udah beberapa tahun apa bulan ini Pak ya, udah mulai banyak merembah kendaraan listrik di angkutan bus Pak, terutama untuk bus di angkutan perkotaannya saja Pak. Tapi kayak di Transmanggi Surabaya kemarin ada 5 atau 10 kendaraan listriknya udah ada, cuma masih belum jalan, Pak. Nah, Jakarta otomatis sudah jalan beberapa. Nah, tetapi Pak, untuk angkutan konvensionalnya yang akap antar provinsi sendiri, ya sekarang kalau Trans Jawa udah nyambung, tetapi ya untuk kendaraan listrik sendiri belum ada, Pak. Hanya didominasi bis dan tenaga gede, Pak. Stasiun Volvo dan segala macam, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, izin kira-kira kapan, Pak? Misalnya kendaraan akap jarak jauh sudah bisa menggunakan kendaraan listrik, Pak.
Ya mungkin nanti kan pasti ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari segi sistem kelistrikannya mungkin atau ya perhitungannya nanti seperti apa. Nah, izin Pak, kira-kira kapan Pak? Izin arahnya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Is untuk direspon. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang harus banyak pertanyaan, apalagi ini adalah teknologi yang sekarang sedang berkembang dan mau tidak mau ya para uh, lulusan dari sekolah transportasi darat ini mau tidak mau akan mengalami suatu masa di mana mereka akan banyak bekerja dengan kendaraan berbahan bakar listrik. Nah, kalau kita melihat pertanyaan tadi yang pertama, sebenarnya salah satu masalah yang krusial yang perlu kita persiapkan adalah peraturan perundangannya. Ya, aturan yang ada itu kan belum ada. Yang ada paling-paling peraturan menteri. Ya, peraturan menteri itu kekuatannya juga tidak terlalu besar. Ya, mau dituruti oke, nggak dituruti ya oke juga. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi di kita itu masyarakatnya cenderung untuk tidak tertib. Ya, jadi memang mau tidak mau saya kira langkah yang penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan suatu perubahan daripada ataupun membuat aturan khusus untuk kendaraan listrik. Ya, jadi aturan itu tentu akan menyangkut cara pembelian, pengecasan dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita melihat pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, memang kendala yang ada saat ini adalah jarak tempuh. Ya. Jadi jarak tempuh ini bisa diatasi dengan penambahan fasilitas charging. Nah, satu masalah yang saya lihat sekarang ini di sini ya adalah bahwa fasilitas charging yang tersedia itu masih sangat terbatas, ya, masih sangat terbatas. Jadi kalau mau ngecas itu salah satu kebetulan ada teman yang punya motor listrik besar gitu ya. Dia bilang kalau saya ngecasnya pergi ke mall katanya, ngecas di situ. Jadi kan dia ngabisin waktu setengah jam atau lebih ya untuk just ngecas motor listriknya. Motor gede ini kebetulan dari Harley Davidson. Ya. Jadi memang fasilitas pengecasan ini perlu dikembangkan, ya, ditambah jumlahnya. Dan saya kira kalau kita mau mengembangkan kendaraan listrik dengan lebih luas, maka perlu ada suatu standarisasi dengan sistem untuk ngecas mobilnya itu. Ya. Jadi seperti teman yang gunakan Harley ini, dia selalu membawa di dalam tasnya itu adaptor untuk bisa masuk ke tempat casnya. Ya. Sebab kendaraan tersebut tidak difasilitasi dengan fasilitas ngecas khusus untuk Harley Davidson tersebut. Ya. Jadi memang mau nggak mau, saya kira langkah yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah perubahan daripada peraturan perundangan atau membuat peraturan baru. Ya, kalau perlu bikin undang-undang baru, bikin pasal khusus yang menyangkut kendaraan listrik. Ya. Kemudian untuk jarak jauhnya, ya, untuk bisa beroperasi semakin jauh, maka yang menjadi masalah paling penting adalah tempat pengecasan. Dan kalau perlu ditambah dengan jalur-jalur di mana ada fasilitas ngecas nirkabel. Ya. Jadi mungkin saya kira jalan tol ya mungkin perlu mempersiapkan nantinya. Ya, memang sekarang masih sedikit sekali kendaraan listrik ya. Tapi nantinya perlu menyediakan fasilitas pengecasan nirkabel tersebut ya. Jadi dengan demikian maka jarak tempuh bisa lebih tinggi. Tetapi kalau kita mau jarak jauh sebenarnya yang paling efisien sekarang ini adalah kereta api.
ya. Jadi kereta api ini akan menjadi salah satu fasilitas yang perlu dilistrikkan. Ya, jadi sekarang yang ada kan baru di Jabodetabek di beberapa tempat lah ya. Jadi mungkin nantinya akan listrik semua. Jadi memang EV kereta api merupakan salah satu bagian yang penting di dalam pengembangan sistem listrik. Tetapi kembali lagi kepada pertanyaan-pertanyaan tadi, ya saya kira memang masalah-masalah keselamatan, masalah-masalah montir dan perawatannya memang perlu disiapkan suatu aturan ya sehingga benar-benar bisa menciptakan suatu sistem angkutan yang menggunakan listrik yang lebih lengkap. Jadi perawatannya ada, pengisian baterainya ada, penambahan jumlah pengisian banyak. Dan kalau mobil listrik kecil itu atau motor listrik kecil itu bisa di-charge di rumah sebenarnya. Ya. Dan biaya pengecasannya juga murah. Jadi kalau kita bandingkan antara sepeda motor listrik dengan motor bensin, maka biaya perawatan dan penggunaan daripada motor listrik itu jauh lebih rendah daripada menggunakan bahan bakar minyak. Dan ke depan saya kira ini akan menjadi salah satu isu penting adalah bahwa mau tidak mau pemerintah harus mengambil langkah ya untuk mengatasi atau mengurangi gas rumah kaca. Ya, kalau ini dilakukan mau tidak mau arahnya yang jelas adalah listrik dan listriknya juga dibangkitkan mungkin dengan salah satu adalah yang renewable ya. Dan salah satu contoh lain yang juga pengembangan listrik adalah dengan mengembangkan sumber PL tenaga nuklir ya. Jadi PLN dengan tenaga nuklir. Saya kira mau tidak mau Indonesia harus dan kalau tidak salah sudah di dalam program sekarang untuk membangun PLTN ya tenaga nuklir. Ya, kalau itu bisa dilakukan, saya kira satu langkah yang sangat bagus ya untuk menciptakan energi masa depan. Ya. Indonesia adalah negara yang menggunakan yang berada di tropis ya, sehingga panas matahari ya sinar matahari itu menjadikan salah satu energi yang penting. Ya. Saya di rumah sendiri memakai fasilitas listrik 5.000 watt dengan menggunakan panel solar. Jadi kalau saya punya mobil listrik, kalau punya, ya saya bisa ngecas dengan pelan itu di rumah. Kalau kebetulan belum punya. Kira demikian Pak. Ada lagi tuh. Kenapa saya menanya tuh Pak itu udah jawab belum tuh? Zuhdi tanya kalau banjir. Oh, kalau banjir ya, saya lupa. Memang salah satu masalah dengan listrik adalah sistem isolasinya. Ya. Jadi kalau menurut menurut suppliernya, ya pakai mobil listrik aman-aman aja kalau tidak kerendam. Tapi kalau mobilnya kerendam, saya kira tetap bahaya. Ya, jadi memang saya kira kalau banjir ya usahakanlah tidak melewati tempat banjir daripada jadi masalah. Ya. Sementara ini begitu ya. Tapi kalau menurut apanya aman gitu. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau ada ini apa Gumilar mau nanya? Lagi silakan, Gumilar. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan nama saya Gumilar dari kelas TD 41. Mohon izin bertanya Pak terkait dengan ekosistem sih sebenarnya. Kan apabila ada teknologi baru kan pemerintah harus bagaimana cara membangun ekosistem terkait kendaraan listrik tersebut. Untuk pertanyaan saya Pak langsung saja. Bagaimana dengan ini Pak isu terkait dengan limbah pemakaian baterai listrik? Itu kan jadi sebuah isu juga yang harus bagaimana pemerintah
menanganinya. Karena kan tujuan dari kendaraan listrik sendiri kan untuk ramah lingkungan, Pak. Sedangkan ada masalah baru nih yang ditimbulkan dari pemakaian kendaraan listrik tersebut. Mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih. Buat pertanyaannya nih. Ada lagi yang ini Taruni Pak Sahara, anak buahnya ada lagi? Masih ada? Oh, Aini, Ada, Pak. silakan Dari Aini. Aini. Ya, mantap. Bapak izin, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin izin Pak terkait SPKLU yang tadi disampaikan kan bahwa di Indonesia masih keterbatasan terkait tempat pengisian dayanya tersebut. Nah, untuk sebenarnya itu Pak, untuk kewenangan yang menyediakan SPKLU tersebut itu siapa? Dan bagaimana sebaiknya langkah-langkah pemerintah dalam menangani penyediaan SPKLU tersebut, gitu, Pak. Dan mungkin izin Pak terkait dengan isu green transport sebenarnya kan sekarang sedang menjadi tren ya Pak terkait isu green transport tersebut. Namun kita ketahui bahwa dulu juga pernah ramai juga terkait green transport yaitu menggunakan bahan bakar gas atau BBG. Nah, terkait hal tersebut bagaimana cara untuk mempertahankan konsistensi dari kendaraan listrik ini agar tetap menjadi tetap konsisten tidak hanya sebagai tren saja pada saat ini, Pak. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Aini. Terus saya satu lagi nih, Intan Permatasari. Silakan, Intan. Intan Permatasari. Silakan Insan, kamu Insan. Intan Permatasari katanya di tulisan di chat. Intan Permatasari mau bertanya, jangan lewat malu-malu, ditulis panjangan tulisnya. Langsung aja ke Pak Is, bacanya lama ini kalau panjangan tanya-tanya. Takut kali dengan Pak Saharnya galak sih. Ya udah sementara dua itu, tapi ada pertanyaan dari Intan ini gini. Mohon izin bertanya Pak, dengan kemajuan teknologi saat ini, kondisi yang terjadi adalah regulasi pelaksanaan menyusul sehingga belum ada aturan baku untuk mengakomodir dari berbagai sektor, termasuk pada transportasi penyeberangan. Kendaraan listrik masuk ke kapal dengan berkendaraan langsung ataupun dimuat dalam kendaraan roda 4. Mohon izin Bapak berkenan infonya, bagaimana kiranya pemuatan kendaraan listrik di kapal yang dapat meminimalisir kerusakan atau korslet terhadap kendaraan listrik tersebut sehingga tidak membahayakan selama pelayaran. Mohon maaf sebelumnya melalui chatroom dikarenakan sedang dalam perjalanan menggunakan mobil listrik. Gitu kan ya? Silakan Pak Is. Ya, tadi pertanyaan pertama mengenai apa tadi? Izin Pak terkait limbah. Oh, limbah. Limbah yang kedua tadi. Nah, kalau masalah limbah, saya kira memang perlu ada satu langkah upaya khusus ya. Sebab yang jadi masalah utama sebenarnya kalau dibandingkan antara nikel dengan litium, litium itu lebih sulit ditangani limbah litiumnya. Jadi akan lebih mudah kalau menggunakan nikel. Ya, tetapi teknologi berkembang terus, orang selalu mencari solusi bagaimana supaya terjadi langkah-langkah untuk melakukan penanganan limbah daripada kendaraan listrik. Yang paling bahaya sebenarnya, yang paling sulit masih litium. Kalau nikel sudah lebih gampang, ya. Jadi memang saya kira langkah yang dilakukan Indonesia untuk mengembangkan mobil listrik itu dan membangun pabrik baterai nikel itu jauh lebih bagus daripada kalau kita membangun litium. Sedangkan litium kita tidak punya sumber dayanya. Ya. Jadi memang so far yang paling banyak digunakan memang belakangan ini adalah litium karena litium teknologinya berkembang sangat cepat di Cina, ya. Dan Cina sekarang market leader di dalam pengembangan kendaraan listrik.
Nah, kemudian tadi yang terakhir masalah yang ditanyakan masalah Pengisian, ya, hasil pengisian. fasilitas pengisian. Memang ini yang jadi Peran kendala pemerintah gimana, berat, Pak? Peran ya. pemerintah. Bagaimana peran pemerintah untuk memperbanyak ini? Jadi sekarang ini kan banyak dilakukan oleh PLN, ya. Jadi kemarin saya melihat di Instagram, di TikTok atau Instagram, itu sekarang mulai dikembangkan di Inggris, itu pengecasannya itu di tiang listrik, ya. Jadi tiang listriknya sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk uh, mengecas kendaraan listrik. Jadi memang saya kira ini menjadi salah satu hal yang paling penting, ya, sebab bagaimana supaya pengisian daripada daya itu bisa dilakukan segampang mungkin, ya. Sekarang ini yang punya mobil listrik itu untuk ngecas mereka tidak gampang sebenarnya, ya, kecuali daya listrik di rumahnya sangat tinggi, ya. Jadi memang tidak gampang, jadi memang perlu ada pengembangan daripada fasilitas untuk pengecasan baterai baterai listrik ini. Jadi pengecasan ini perlu dikembangkan, ya, dan ini menjadi tantangan besar dari pemerintah. Jadi saya kira selama ini masih ditangani oleh PLN, ya, paling banyak. Ya, tetapi ke depan saya kira mungkin perlu membuka peluang pada private sector untuk bisa ikut melakukan uh, suatu pengecasan kendaraan listrik, ya. Kalau di mall-mall sekarang ini yang ada juga sering kita lihat kosong, ya, jarang ada yang ngecas di situ. Tetapi dengan jumlah kendaraan bermotor listrik ini semakin banyak, saya kira pengecasan akan menjadi lebih luas. Ini kalau yang tadi itu dari Intan Permatasari, katanya kira-kira intinya sih kalau mobil listrik masuk di ferry, katanya kira-kira aman apa tidak? Masuk di mana? Ferry, Pak, ferry. Oh, ferry saya kira aturannya umum, ya. Itu sudah sama dengan kendaraan biasa. Jadi mobil listrik silahkan masuk ke dalam ferry, ya. Yang jadi masalah itu kalau terjadi kebakaran dari mobil tersebut di atas ferry, ya, sebab apinya sulit dipadamkan. Jangan bohong. Pak Kapten Sadra ada mau di ini, Pak Sadra Nababan? Ada Kapten Nababan, ada Pak Pepen juga, Pak. Pak Pepen, silakan, Pak. Kapten Nababan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya tadi sudah saya ketik sih sebetulnya. Jadi sekarang ini kan ada pengembangan baterai bertenaga nuklir yang bisa tahan 50 tahun, nggak perlu di-charge. Apakah hal itu nanti akan dimungkinkan digunakan di kendaraan listrik? Terima kasih. Waduh. Boleh juga tuh kalau ada. Yang diproduksi di Cina itu BV100. Itu sudah dari itu videonya. Terima kasih. Saya lihat videonya. Pak Is, silakan tuh kalau ada pernah lihat videonya. belum dapat referensi. Tetapi yang jadi masalah sebenarnya kan kalau listrik itu dari nuklir itu instalasinya sangat besar, gitu ya. Sebab kan akan terjadi suatu reaksi fisi, ya, yang suhunya sangat tinggi, ya. Dan untuk itu saya kira pengamanannya juga ekstra, sebab masalah daripada energi nuklir ini perlu ada pengamanan yang ekstra luar biasa besar, ya. Jadi mungkin hanya cocok mungkin nantinya untuk kapal-kapal ukuran besar. Jadi transportasi laut yang mungkin bisa menggunakan ini. Tapi nggak tahu ya kalau teknologi sudah bisa membuat dalam ukuran kecil, ya, sebab memang energi nuklir ini kan sangat besar, ya, dan sangat besar ini yang penting adalah bagaimana bisa mengendalikan suhu yang terjadi dan memanfaatkan suhu tersebut untuk
energi. Ya. Jadi nggak gampang ya. Sebab kalau kita mau bangun yang ukuran kecil, saya nggak tahu apa sudah ada. Nanti saya coba browsing. Atau tolong kasih linknya Pak Nanda. Terima kasih. Anda lagi tadi siapa tadi Pak Sahar bilang Pak Pepen, Pak Pepen mau tanya, silakan Pak Pepen. Izin Pak, izin. Apa nih? Silakan. Pak, siapa yang mau tanya? Ya, izin Pak Rasman nih Pak. Oh, Rasman Ginting. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Wendy, Pak Sahar, rekan-rekan para taruni dan taruna semuanya ya. Terima kasih juga Pak Is ya sudah mulai membuat paparan tentang kendaraan listrik. Saya kira ini memang suatu yang tidak bisa dihindari Pak ya, karena merupakan kebutuhan kita untuk energi yang lebih murah, lebih sehat, dan lain-lainnya. Jadi terkait dengan itu tadi Pak Is sudah menyampaikan beberapa hal. Pertama sekali, untuk menyongsong itu perlu dukungan peraturan. Dan saya kira ini juga memang cukup membutuhkan waktu nanti untuk penyiapannya bagi rekan kita di Kementerian Perhubungan. Tadi Pak Is sudah menyampaikan beberapa perkembangan tentang mobil listrik di berbagai tempat. Nah, jadi di negara kita, ini kita melihat kan pertumbuhan kendaraan cukup pesat. Dan kita bisa merasakan bahwa masyarakat itu untuk memiliki kendaraan di negara kita masih membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar. Nah, jadi mungkin Pak Is bisa menyampaikan pandangan ya, apakah masa peralihan dari internal combustion ini kepada mobil listrik ini di beberapa tempat ada fasilitasi dari pemerintah atau bagaimana? Atau dilepaskan begitu saja? Nah, karena kalau kita lihat sampai sekarang kan penjualan itu masih cukup marak. Jadi kalau nanti dalam waktu singkat misalnya ada diterapkan pembatasan, maka seperti masyarakat yang sudah memiliki kendaraan ini tentu membutuhkan solusi. Apakah dia hybrid atau fasilitas seperti apa? Nah, mungkin bisa Pak Is berikan pandangan. Terima kasih Pak Is. Terima kasih untuk semuanya. Silakan Pak Is. Ya, saya kira memang terima kasih Pak Rasman. Jadi saya kira memang kendaraan listrik ini berkembang, tetapi aturan belum disiapkan, ya, atau telat dipersiapkan. Jadi saya kira Kementerian Perhubungan perlu mengambil langkah bagaimana caranya untuk bisa memasukkan standar-standar dan aturan-aturan, jadi standard and regulation untuk kendaraan listrik, ya. Jangan sampai nanti kendaraan listrik masuk ngecasnya nggak bisa di sembarang tempat, ya. Seperti misalnya Wuling Bingwei yang baru, ya, itu pengecasannya beda dengan Wuling EV-R, ya. Nah, ini kan kalau kita lepaskan kepada pemasok, ya, pemasok kendaraan bermotor, ya mereka masuk dengan apa yang ada di mereka. Mereka tidak akan menyesuaikan dengan kebutuhan di kita. Oleh karena itu kita perlu menetapkan standar, ya, standar colokan, ya, standar baterai yang akan digunakan. Dengan demikian nanti pemasok itu mau tidak mau harus mengikuti itu. Dan saya kira kita sudah punya pengujian kendaraan bermotor, tapi pengujian kendaraan bermotor kita itu kan tidak dipersiapkan untuk mobil listrik, ya. Jadi memang saya kira mereka hanya bisa melakukan pengujian terhadap mobil dengan internal combustion, ya. Jadi kalau mereka harus masuk kepada kendaraan listrik, maka tentu harus mempersiapkan perangkatnya, ya. Bagaimana perangkat untuk melakukan pengujian kendaraan listrik, ya. Dan saya kira banyak standar dan aturan yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai timbul masalah baru ambil langkah, ya. Sama halnya seperti misalnya kita melihat sendiri, ya, Gojek itu di dalam aturan nggak boleh, ya, online angkutan sepeda motor online, ya, nggak boleh, ya.
Tetapi karena diadakan pembiaran, ya, sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak, sehingga akhirnya sulit untuk dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Ya. Akhirnya mau tidak mau menerima. Padahal kalau kita lihat angkutan online itu bertentangan dengan undang-undang. Ya, oleh karena itu saya kira benar-benar perlu ya mengambil langkah bagaimana supaya kita siap ya kalau terjadi booming daripada kendaraan listrik. Ya, jadi saya kira Kementerian Perhubungan, mungkin kementerian yang lain ya perdagangan perlu menetapkan, kita mungkin perlu menetapkan SNI misalnya untuk baterainya, SNI untuk hal-hal yang lain ya. Dengan demikian kalau itu tidak kita persiapkan, jangan nanti disalahkan kalau terjadi satu masalah di masa yang akan datang. Seperti halnya kita mempersilahkan Gojek masuk ke Indonesia, ya. Kita membiarkan akhirnya menjadi raksasa. Setelah jadi raksasa, kita tidak bisa mengendalikan. Ya. Jadi betul yang dikatakan Pak Rasman, ya perlu ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah supaya benar-benar bisa dilakukan suatu pengendalian persiapan aturan, regulasi dan undang-undang untuk menangani masalah kendaraan listrik ini. Saya kira demikian Pak Wendy. Terima kasih Pak Is. Masih ada lagi? Nah, sedikit saya pertamakan lagi. Terima kasih Pak Is ya. Ya. Ini merupakan hal yang sudah lewat dan jangan terulang lagi Pak ya. Ya. Nah, kemudian yang ini saya ingin masukkan dari Pak Is. Ini nanti kita kan jumlah kendaraan yang di masyarakat itu kan sudah ribuan bahkan jutaan mungkin Pak ya. Yang internal combustion. Nah, jadi solusinya bagi kendaraan ini apabila nanti mungkin ada peraturan ya, pembatasan-pembatasan, ini bagaimana kira-kira agar tidak menjadi besi tua. Karena kalau itu terjadi maka masyarakat akan sangat terpukul. Kenapa? Karena untuk memiliki itu saja mungkin nabungnya dulu sudah cukup lama begitu ya. Dan kemudian baru 2-3 tahun memiliki senang, kemudian dibatasi. Jadi mungkin ini juga perlu nanti dari persiapan ya, apakah ada partisipasi atau dukungan dari pemerintah seperti misalnya menyiapkan menjadi hybrid, kemudian dipersiapkan secara teknik kerjasama dengan APTN seperti tadi kan dibuat peraturan menurut Pak Is ya, dan saya kira itu harus demikian. Jadi APM itu terhadap kendaraan yang lama sesuai dengan masa transisi yang sekarang ini apa partisipasinya. Mungkin itu nanti kira-kira masukan dari Pak Is. Terima kasih Pak Is, sekali lagi terima kasih. Pak Rasman, makasih. Pak Sahar, gimana? Mau terus ya, lagi? Pak. Ada nih, masih ada satu nih tarunan Novi. Silakan cepat coba Novi. Ya Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Novi Urbaningrum dari kelas TD 41, Ya. lanjutan dari STTD Pak. Ya. Izin Pak, pertanyaannya mohon penjelasan dengan rinci keselamatan kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan yang biasa yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bahan bakar bensin dan solar. Mana yang lebih besar kemungkinan berdampak terhadap kecelakaan yang berakibat kematian, Pak? Oh. Izin Bapak. Kamu nyimak dari tadi? Wih, Novi, kamu nyimak nggak dari tadi? Siapa Pak? Jangan baru nyimak, datang. Pak. Hah? Udah dengar dari tadi enggak? Siap nyimak, Pak. Nyimak ya, oke, nggak apa-apa deh. Mau lebih rincinya, Pak? Mau lebih rincinya, Pak Is katanya. Iya. Ya, silakan. Jadi saya kira yang penting itu diambil satu strategi lah ya, strategi jangka panjang pertama tadi menjawab Pak Rasman ya. Jadi strategi jangka panjang. Kalau di Eropa mereka sudah punya strategi ya. Jadi misalnya 2030 misalnya Volvo tidak akan memproduksi mobil berbahan bakar dengan pembakaran dalam lagi. Jadi sudah jelas ya.
2030. Nah, saya kira perlu menetapkan satu strategi. Kapan kita tidak akan memproduksi kendaraan dengan pembakaran dalam lagi, ya, atau tetap dibiarkan, ya. Jadi memang saya kira perlu ada aturan yang jelas. Sebab kalau aturannya tidak jelas, ya masing-masing mencoba memasarkan. Sekarang ini misalnya tiba-tiba Wuling keluar dengan kendaraan Wuling EV R-nya, yang kemudian karena harganya murah dan ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, misalnya bebas masuk 3-in-1, lakunya luar biasa. Jadi lakunya luar biasa karena ada suatu hal yang dilakukan. Jadi memang saya kira berbagai fasilitas perlu disiapkan oleh pemerintah, ya, bagaimana supaya kendaraan listrik ini bisa berkembang. Salah satu yang diambil langkah kan kalau mobil dapat subsidi 50 juta, ya, sepeda motor 7 juta. Nah ini kan satu langkah bagaimana untuk mendorong peralihan ke kendaraan listrik. Tetapi what next itu perlu ditetapkan. Apakah tetap akan begini, 50 juta untuk kendaraan sedan dan 7 juta untuk kendaraan sepeda motor, ya. Jadi perlu ada satu strategi. Jadi saya kira Kementerian Perhubungan, ya, perlu membuat suatu strategi jangka panjang bagaimana arah dari perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia, ya. Apalagi untuk kebutuhan pribadi. Saya kira itu perlu dilakukan untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Rasman. Kemudian masalah safety daripada kendaraan listrik, bahayanya sebenarnya begini, kalau semakin berat kendaraannya, ya, tadi di makalah ada saya sampaikan, kalau ada pertambahan 500 kilogram, maka akan mengurangi, ya, tingkat keselamatan daripada kendaraan sampai dengan 47%. Nah, oleh karena itu, ya kita ngelihat sajalah kendaraan overloading di kita itu dibiarkan saja, tapi itu memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang cukup besar. Ya, jadi berarti kalau kita mau mengembangkan kendaraan listrik, maka semua aturan harus jelas, ya. Maka kalau umpamanya kendaraan listriknya antara misalnya yang jarak tempuh 300 km dan 500 km, ya, untuk jenis yang sama misalnya, maka mau tidak mau harus ada aturan yang mengatakan bahwa penambahan berat ini perlu ada penambahan kapasitas dari daya dukung remnya, ya. Jadi sistem pengeremannya tentu akan berubah karena berat kendaraannya lebih berat, ya. Jadi sama dengan Ioniq, ya. Ioniq kan ada beberapa range, ya. Yang range-nya panjang itu berarti dia akan lebih berat, ya. Dan lebih berat berarti ada konsekuensi terhadap pengereman, konsekuensi terhadap membawa beban mati yang besar, ya. Jadi memang saya kira kita masih awal di dalam kendaraan listrik. Pemerintah mau tidak mau harus mempersiapkan suatu kebijakan jangka panjang, ya. Jangan dibiarkan kita mengikuti maunya daripada supplier kendaraan tersebut, ya. Tapi kita menetapkan aturan. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Demikian Pak Wendy. Baik Pak Iskandar. Pak Iskandar di perjalanan ya kelihatannya. Enggak, tadi hujan, jadi saya pindah ke dalam kamar. Memang saya mau ngelayat nih, ada sepupu yang meninggal. Waduh, turut berduka cita Pak Iskandar. Pak Sahar, saya kira kita bisa cukupkan ya Pak Sahar. Iya Pak. Silakan mungkin Pak Sahar. Iya Pak. Terima kasih untuk Pak Iskandar yang sudah luar biasa memberikan pencerahan hari ini mengenai kendaraan listrik. Mudah-mudahan ini juga
menambah wawasan taruna yang banyak hadir hari ini untuk nanti dibawa sebagai bekal dari Pak Iskandar untuk bekerja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Kita kasih. foto bersama, Pak. Oh iya, foto bersama dulu. Kita Iya, foto Pak. bersama, tolong adik-adik atau anak-anakku taruna dan taruni Pak, itu ada Pak Ketua KNKT, Pak. Mungkin ada kasih waktu sebelum ditutup. mana ketua KNKT? Nggak ada dia. Harus diam Pagi dulu. Pak Wendy. Ini telat mungkin. Oh, Pak Ketua KNKT, Pak. Monggo, Pak. Iya Pak, nambahin Pak Iskandar tadi, salah satu yang kritikal saat ini ketika terjadi kecelakaan, pertama siapa yang harus untuk menolongnya, karena mobil listrik ini kan sangat berbahaya Pak. Itu sampai saat ini pemerintah belum menetapkan dan bagaimana prosedur tanggap daruratnya. Karena begitu tabrakan mungkin kabel-kabelnya terbuka sehingga bisa mengakibatkan orang kesetrum atau seperti apa. Apalagi kalau pas hujan. Nah ini juga kita belum menetapkan. Seperti tadi Pak Iskandar, bahwa aturan-aturan yang ada saat ini masih belum mewakili dan ada contoh untuk uji berkala Pak ya. Tapi di sini kita bacanya susah karena terjemahannya kayaknya dari Google langsung, jadi sangat sulit dimengerti. Ini jadi aturannya terkesan pokoknya ada Pak. Ini yang juga saya setuju dengan Pak Iskandar bahwa sebelum mobil itu masuk, seperti saat ini ada kemungkinan mobil hidrogen masuk. Nah, kita seperti apa? Saat ini sama sekali kita belum mempersiapkan untuk mobil-mobil yang masa depan seperti hidrogen atau mobil listrik yang aturannya juga masih banyak yang belum memenuhi standar. Mungkin itu aja sedikit nambahin. Terima kasih Pak. terima kasih Pak Sur. Jadi kapan-kapan Pak Sur ke KNKT akan menginisiasi pembicaraan mengenai penyusunan ketentuan Mobil listrik. keselamatan mobil listrik. Aturan Gitu. dan Ya Pak. Salah satu narasumbernya Pak Iskandar, gitu kan Pak KNKT? Siap Pak. Pak Is ada kata akhir? Silakan. Saya kira yang penting memang kita sudah masuk di era modern ya, di mana kendaraan listrik sudah mulai berkembang dan saya kira perkembangannya akan cepat ya. Dan kita belum siap dengan aturan. Ya, saya khawatir nanti seperti Gojek tadi berkembang kemudian menjadi raksasa, kemudian tidak bisa kita kendalikan. Ya, jadi ini memang satu hal yang mengkhawatirkan. Saya kira betul yang dikatakan Pak Suryanto tadi bahwa ya kita perlu mempersiapkan, apalagi tadi memang sebagaimana saya sampaikan juga dalam tadi presentasi bahwa tidak hanya kendaraan listrik, ada kendaraan sebenarnya yang sudah banyak berkembang cukup lama adalah hybrid ya. Hybrid itu kan sudah cukup lama berkembang ya. Ada peluang bahwa hidrogen bisa naik kembali. Hidrogennya juga bisa dua macam itu. Bisa internal combustion, bisa dalam bentuk fuel cell. Ya, kalau dia berkembang dengan hidrogen biasa, itu kalau terjadi tabrakan, efek apanya luar biasa ya, efek kejadian kecelakaannya, sebab hidrogen itu kalau ada di udara terbuka gampang sekali terbakar ya, apalagi kalau terjadi tabrakan itu api pasti gampang berkembang, sebab dengan adanya tabrakan itu akan percikan api itu akan banyak ya. Jadi memang saya kira kita harus siap dengan suatu peraturan, jadi jangan kita dibelenggu oleh keadaan nanti ya, seperti saya sampaikan tadi, Gojek ya, kita dibelenggu oleh keadaan ya. Kenapa kita membiarkan? Padahal itu menyalahi undang-undang ya. Nah, berarti kan pemerintah tidak siap ya. Tidak siap dengan suatu perubahan. Padahal perubahan zaman itu terjadi terus-menerus. Belakangan ini memang
Saya kira kendaraan listrik sudah semakin banyak ya, tapi pemerintah sendiri belum keluar dengan aturan. Ya. Orang saya beberapa hari yang lalu pergi ke toko HP, dia jual motor listrik. Berapa harganya? 4,6 juta. Ya. Oh, 4,6 juta, Pak. murah betul. Lebih murah daripada HP ya. Iya, 4,6 juta. Jadi sangat gampang untuk memperoleh motor listrik, Pak. Walaupun itu mungkin tidak menggunakan baterai apa ya, baterai lithium, ya, tetapi menggunakan baterai timah, ya. Jadi saya kira kita harus siap, ya. Jadi harus tanggap. Jadi kementerian harus tanggap dengan perubahan teknologi, ya. Sayang, saya kira pemerintah agak telat di dalam mengambil langkah, ya. Sudah banyak kendaraan listrik, tetapi aturannya nggak jelas. Baik, Pak Iskandar. Nanti mungkin Pak KNKT lah mencoba menginisiasi bersama dengan BKT. Nanti mungkin juga udah ada pemikiran-pemikiran, cuma inisiasi atau langkah ke situnya, langkahnya ya Pak ya. Kalau pemikiran mungkin ada ya, wacana-wacana. Tapi Iya, langkah Pak. sama-sama memutuskan mungkin belum ya Pak ya. Masih sibuk ngurusin kereta dulu, Pak. Karena tadi yang Pak Iskandar katakan memang betul. Jangan sampai terlalu apa ya namanya, kita sampai kepada titik di mana kita udah dikalahkan oleh keadaan. Kan dia sudah terlalu masif gitu, perkembangannya menuju ke arah yang tidak kita inginkan, tapi kita udah sulit untuk mengembalikan gitulah, katakanlah gitu ya. Baik, terima kasih sekali dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ada foto. Pak Iskandar, terima kasih banyak. Bapak Ibu, Sama-sama. dengan Pak Sahar dan Taruna dan Taruni, mudah-mudahan banyak yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari presentasi dari Pak Iskandar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama, Pak. Udah saya foto sih. Udah saya foto lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita akhiri.